Lesson kelima adalah konten bernilai, audiens menjiwai. Nah, ketika kita membuat sebuah pidato, yang mau kita capai adalah audiens ini harus bisa menjiwai, audiens ini harus bisa menyukai, dan audiens ini harus bisa mendapatkan nilai dari presentasi kita. Itulah yang dinamakan dengan presentasi ideal. Tadi kita sudah membahas tentang autofit, yang dimana kita persiapan memprofil apa saja sih yang harus kita tanyakan dari audiens, dari venue, dan yang lainnya. Nah, di sisi yang lain, kita sudah mulai harus berpikir tentang bagaimana kita menemukan yang namanya relevance and relatability kepada audiens kita. Apa yang membuat konten kita relevan dengan audiens kita, dan apa yang membuat konten kita ini relatable terhadap audiens kita. Audiens harus bisa connect dengan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita presentasikan. Makanya, di SML1 kami sangat mengutamakan yang namanya relevant and relatable. Ketika kita mempersiapkan sebuah konten, kata kuncinya adalah relevant and relatable. Sebuah konten yang tidak relevan kepada audiens, maka itu adalah bukan konten yang baik. Sebuah konten yang tidak connect dengan audiensnya, itu juga bukan sebuah konten yang baik. Tujuan kita adalah membuat konten yang relevan dan relatable kepada audiens kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat konten yang relevan and relatable. Di SML1, kami biasanya menggunakan ada yang namanya lingkaran 3P. Apa itu? Lingkaran passion, lingkaran power, dan lingkaran preference. Untuk mencapai sebuah presentasi yang ideal, ketiganya ini harus saling beririsan. Kalau misalnya passion ini adalah apa yang menjadi topik-topik yang menarik untuk kita sebagai pembicara. Nah, biasanya ini adalah cara paling gampang ketika kita mau mencari niche kita. Kita mencari apa yang harus kita presentasikan. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang ketika diundang menjadi pembicara tidak tahu harus berbicara apa. Nah, kita bisa selalu mulai dengan lingkaran yang pertama, passion. Caranya adalah listing semua topik-topik yang Anda kira Anda sukai untuk didengarkan. Anda sukai, bukan audiens sukai, yang Anda sukai. Itu adalah passion. Lingkaran kedua itu adalah power. Power ini maksudnya adalah apa keahlian Anda, apa yang menjadi kekuatan Anda. Contoh misalnya, Anda adalah seorang lulusan psikologi. Nah, oleh karena itu Anda memiliki kekuatan untuk membahas tentang topik-topik psikologi. Anda bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan engineering yang sudah lama, dan juga Anda sudah bekerja sangat lama di perusahaan tersebut, maka Anda punya pengalaman dan Anda punya power di sana. Jadi, 2P ini biasanya sangat gampang untuk menentukan apa yang menjadi topik yang akan kita sampaikan. Oke? Tetapi kedua topik ini, kedua lingkaran ini tidak akan lengkap kalau misalnya tidak ada lingkaran yang ketiga, yaitu preference. Kalau misalnya audiens Anda tidak suka mendengarkan topik yang Anda sukai, maka itu bukan topik yang ideal. Jadi kita harus mengkombinasikan passion, power, and preference. Dengan adanya irisan ketiga ini, maka kita bisa menemukan presentasi yang ideal. Kalau misalnya Anda hanya memiliki passion dan Anda memiliki power, tapi audiens tidak menyukai topik tersebut, apa yang terjadi? Maka itu menjadi topik niche market. Hanya segelintiran orang yang menyukai topik-topik tersebut. Nah, kalau misalnya Anda memiliki passion, memiliki passion terhadap satu topik, contoh misalnya passion tentang selebriti, dan audiens suka mendengarkan yang namanya topik tentang selebriti, apa yang terjadi? Topik Anda itu bukan menjadi sebuah topik pembahasan, tetapi itu menjadi diskusi atau opini atau pendapat Anda. Kalau misalnya satu lagi, yang power dengan preference, Anda punya power, Anda punya preference, tapi tidak punya passion. Nah, ini menjadi training. Kenapa? Karena Anda memiliki knowledge di sini, dan audiens membutuhkan knowledge itu, dan Anda sharing. Jadi, keduanya ini menjadi training. Nah, banyak sekali training-training yang kita hadiri, dan kita merasa sebagai audiens, kok trainingnya ini kurang nyaman ya untuk didengarkan. Kenapa kita tidak tertarik ya dengan pembahasannya? Dan jika itu yang terjadi, itu karena pembicaranya hanya memiliki power tapi tidak memiliki passion. Yang ingin kita capai adalah passion, power, dan preference. Ini semuanya beririsan. Dan itu adalah teknik rahasia di SML1 untuk mencapai atau menciptakan atau menemukan topik yang bagus untuk kita bawakan. Banyak juga yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui preferensi dari audiens kita? Caranya sangat gampang. Ada 6 parameter di SML1 yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Jika kita ingin menemukan apa yang menjadi preferensi dari audiens kita bisa menanyakan 6 parameter ini. Yang pertama adalah goal and aspiration. Kira-kira nih, audiens kita memiliki
goal-nya apa ya, memiliki aspirasinya apa ya. Dengan cara kita menganalisa ini, kita bisa mengetahui contoh-contoh yang bisa kita bawakan kepada mereka. Nah, bisa saja contoh misalnya seorang anak remaja di anak SMA yang sudah mau tamat sekolah dan mau masuk kuliah. Kira-kira apa yang menjadi goal dan aspirasi mereka? Bisa saja mereka ingin memasuki universitas yang ternama. Bisa saja mereka ingin langsung mencapai kesuksesan dalam waktu singkat. Itu bisa saja menjadi aspirasi dan goal dari anak-anak yang baru mau tamat sekolah. Jadi ketika kita sudah tahu goal dan aspirasi mereka, maka kita bisa juga menemukan topik, bagaimana menyesuaikan topik kita supaya bisa menyesuaikan kepada goal dan aspirasi mereka. Itu adalah yang pertama, parameter yang pertama, goal dan aspirasi. Yang kedua, parameternya adalah dari kekhawatiran dan juga masalah. Problem and pain-nya. Jadi apa yang menjadi kendala dari kira-kira audiens ini? Apa yang menjadi masalah dari audiens ini? Itu adalah poin yang sangat gampang untuk menganalisa preferensi dari audiens kita. Dan semakin detail kita bisa mendapatkan informasi itu, maka akan semakin gampang kita bisa menyesuaikan pidato kita sehingga menjadi relevant and relatable. Parameter yang ketiga itu adalah bagaimana hopes and fear mereka. Apa yang menjadi harapan dan ketakutan mereka. Dan ini sangat gampang sekali jika kita sudah bisa mengetahui apa yang menjadi harapan dan juga menjadi ketakutan dari audiens kita, maka contoh kita akan sangat dekat dengan mereka. Mereka akan sangat connect dengan kita. Parameter yang keempat itu adalah values and belief. Values and belief. Nilai dan kepercayaan mereka. Apa yang menjadi kepercayaan mereka dan apa yang menjadi nilai mereka. Kalau misalnya kita bisa menganalisa hal tersebut, ini akan sangat gampang sekali untuk bisa connect dengan mereka. Saya kasih contoh, kalau misalnya untuk anak-anak kuliah, biasanya yang menjadi nilai mereka adalah bagaimana supaya bisa mencari cara menghemat misalnya. Dan topik-topik seperti itu akan sangat menarik untuk mereka. Jadi, parameter keempat ini juga sangat gampang untuk kita bisa connect dengan audiens kita. Parameter yang kelima, itu adalah common desires. Apa yang menjadi kepentingan bersama kita? Contoh, di masa seperti sekarang ini, di masa pandemi, semua orang memiliki satu harapan atau memiliki keinginan yang sama, yaitu vaksin cepat ditemukan dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa menganalisa apa yang menjadi common desires, ini akan sangat gampang untuk connect. Parameter yang keenam adalah shared experience. Jadi pengalaman yang kita bagi bersama. Contoh masa kecil ketika kita main petak umpat. Petak umpat itu sama di mana-mana. Dan ketika kita ngomong tentang petak umpet, semua orang sudah bisa langsung membayangkan permainannya seperti apa. Itu adalah shared experience. Dan contoh-contoh seperti itu, kalau misalnya kita bisa menemukan shared experience itu bisa menjadi poin yang sangat bagus sekali untuk bisa connect dengan audiens kita. Karena tujuan akhirnya adalah being relevant and relatable to our audience. Itu adalah 6 parameter untuk menganalisa audiens kita dan untuk mengerti audiens kita sehingga kita bisa lebih connect, lebih relatable, dan lebih relevan kepada audiens kita.